Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mengolah data berdasarkan data di buku panduan SPSS pada bab 3 untuk mencari uji normalitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Jadi, ini merupakan data dari bab 3 yang sudah saya pindahkan ke mikroskop Excel agar memudahkan dalam memindahkan data ke SPSS, mengingat SPSS yang masih bersifat manual. Selanjutnya kita buka SPSS, lalu di bagian pojok kiri kita klik variable view, dan di bagian name kita ketik B1, B2, B3, B4, B5 hingga ke B15. Di bawah kolom B15, kita klik untuk bagian total. Setelah itu, di bagian desimalnya kita rubah ke 0. Setelah itu kita kembali ke menu data view dan akan muncul hasil pengkategorian variabel di variable view tadi. Selanjutnya kita buka mikroskop Excel. Data yang ada di mikroskop Excel kita copy, kita pindahkan di SPSS, kita paste. Setelah itu kita pilih analyze, pilih correlate, bivariate, dan Ctrl A, kita blok dan pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasil dari uji normalitas. Untuk mencari uji normalitas ini, nilai sig harus dibandingkan dengan 0,05. Jadi, jika nilai sig lebih dari 0,5 maka datanya valid. Sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,5 maka datanya tidak valid. Jadi di sini kita lihat yang B1. Sig di sini kurang dari 0,05. Jadi untuk yang variabel pertama B1 ini tidak valid datanya, maka untuk mencari uji reliabilitas nanti B1 tidak dimasukkan lagi. Lalu kita ambil contoh yang B2. B2 ini 0,717. Ini merupakan valid. Sebenarnya untuk menentukan lebih mudah valid atau tidaknya data, jika ada bintang-bintang di ujung ini valid, tapi agar lebih meyakinkan maka kita harus membandingkan dulu dengan 0,05. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Jadi melalui data dari uji normalitas tadi, hasil data dari ke-15 tadi tinggal 9 yang dikategorikan valid. Yang mana data tidak valid tadi tidak bisa digunakan lagi untuk data berikutnya. Jadi nanti data yang akan kita pindahkan ke SPSS-nya tinggal 9 data ini. Terus sekarang kita buka SPSS-nya, klik variable view, dan di bagian name seperti tadi kita klik B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8, dan B9. Terus di angka desimalnya tetap digantikan ke angka 0. Selanjutnya, kita klik data view, buka Microsoft Excel, kita blok, copy, dan kita pindahkan ke SPSS. Setelah itu, kita pilih analis, terus kita pilih scale, reliability analysis. Setelah itu kita Ctrl A, kita pindahkan ke item. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul hasil dari uji reliabilitas. Dari tabel ini maka dapat disimpulkan dan diperoleh bahwa koefisien reliabilitas 0,843 berada pada level good, yang artinya butir soal reliability dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu dapat kita lanjutkan ke analisis multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan mencari uji multikolinearitas. Jadi, ini merupakan data yang sudah saya pisahkan, yang merupakan hasil dari data kepercayaan, kerjasama, jaringan, dan produktivitas pada bab 3. Setelah itu, kita kembali buka SPSS, lalu kita klik variable view. Di bagian name kita ketik X1 sebagai kepercayaan, X2 kerjasama, X3 jaringan, dan kita klik Y sebagai produktivitas. Desimalnya kita rubah ke 0 dulu. Setelah itu kita kembali ketik ke data view dan buka Microsoft Excel, kita blok, copy, kita pindahkan datanya ke SPSS. Nah, setelah ini kita klik analyze, kita pilih regression dan linear. Setelah itu Y kita pindahkan ke dependent, dan X1, X2, dan X3 kita pindah ke independent. Setelah itu kita klik OK. Dari output ini kita pilih tabel koefisien. Kita pilih tabel yang koefisien dan kita perhatikan nilai FIV-nya. Jika kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan dapat dilanjutkan. Di sini nilainya tidak lebih dari
10.00, maka jelas tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan kita dapat melakukan uji yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Baiklah, yang terakhir kita akan mencari uji heteroskedastisitas. Jadi data yang kita gunakan sama dengan data uji multikolinearitas. Kita kembali ke SPSS, kita pilih variable view, dan di bagian name kita ketik X1 sebagai kepercayaan, X2 sebagai kerjasama, X3 sebagai jaringan, dan Y sebagai produktivitas. Sebelum itu kita rubah dulu desimalnya ke 0. Setelah itu kita pilih data view, kita buka Microsoft Excel, kita copy data, dan kita pindahkan ke SPSS. Kita pilih analis, regression, linear, dan di bagian Y kita pindahkan ke dependent. Sedangkan X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita pilih kotak plots dan kita pilih kata ZPRED ini kita pindahkan ke X, sedangkan kita klik kata SRESID ke Y dan pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, selanjutnya akan muncul output grafik yang menggambarkan heteroskedastisitas atau tidaknya suatu data. Dari grafik ini, kita melihat titik-titik data penyebaran di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Tidak mengumpul di atas atau di bawah saja, dan tidak membentuk pola bergelombang dan tidak berpola. Baiklah, sekian video olah data dari saya. Akhir kata, jika ada kesalahan saya memohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.